Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita yang besar dari Allah bagi kita jika hari ini kita boleh bertemu dalam kebersamaan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Nya melalui renungan malam edisi 11 Januari 2024. Adapun firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya sungguh berharap bahwa Bapak Ibu semua boleh membaca bagian firman ini secara keseluruhan. Dan untuk penekanan firman Tuhan, saya akan membawa kita membaca ayat yang pertama dan kedua. Demikian saya akan membacanya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian?" Demikian pembacaan Alkitab bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Adapun tema untuk kita pada malam hari ini adalah taat kepada Allah membawa keselamatan dan kebahagiaan. Dan ketika kita berbicara tentang bangsa Israel, kita boleh melihat bagaimana Allah mengasihi bangsa ini. Umat yang dipilih oleh Allah bukan karena jumlahnya yang banyak atau betapa hebatnya mereka untuk berbuat sesuatu yang membuat Tuhan melirik atau memperhatikan mereka. Sesungguhnya pemilihan umat Israel adalah karena kasih Allah. Demikianlah umat Israel mengalami perjalanan hidup. Mereka menemui berbagai hal dan Allah terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa itu bertambah besar, kita bisa mendengarkan sejarahnya, membacanya melalui firman Tuhan dalam kitab Keluaran. Bagaimana mereka bersama-sama dituntun oleh Allah untuk kembali ke negeri yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam pimpinan Musa dan kemudian sampai kepada Yosua. Dan Musa serta Yosua pada akhirnya mengakhiri kepemimpinan mereka. Pada perikop ini, bangsa Israel sudah dituntun oleh Allah dan mereka boleh menempati daerah-daerah tertentu yang dimenangkan oleh Allah untuk mereka. Karena memang Allah telah berjanji kepada nenek moyang mereka. Allah setia di dalam janjinya. Allah selalu menempati apa yang dikatakan. Karena itu Bapak Ibu, umat Israel sepatutnya lah taat kepada perintah Allah. Dan demikian juga kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu, orang Israel sudah mengetahui bahwa di luar Allah sesungguhnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Orang Israel menyadari bahwa dalam kemenangan-kemenangan yang mereka raih, Allah yang berperan di dalamnya. Tetapi seringkali bangsa Israel lebih menekankan apa yang mereka mau. Mereka lebih membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan mereka merasa bahwa apa yang mereka putuskan itu adalah yang terbaik. Dalam mengikut Allah, satu hal yang diinginkan oleh Allah sendiri adalah ketaatan umatnya. Dalam berperang, Tuhan Allah telah berfirman kepada bangsa itu bahwa ketika mereka diberikan kemenangan, mereka harus menghalau umat itu atau orang-orang atau penduduk setempat dan jangan membiarkan mereka tinggal bersama-sama dengan mereka. Tapi memang di ayat yang kedua itu dengan jelas Tuhan mempertanyakan, "Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi
janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika orang Israel mulai tidak taat kepada Allah, maka pengaruh di sekitar mereka yang begitu kuat dapat mencengkeram mereka dan membelenggu mereka, sehingga akan susah untuk lepas. Untuk itulah perlu kewaspadaan dan kedekatan terus kepada Allah. Bapak Ibu, di sini kita melihat Allah memperingatkan mereka. Mengapa? Dia bertanya, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang atau penduduk setempat. Mereka harus diusir, pergi jauh. Bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan mereka harus membinasakan mereka. Tidak boleh ada dibiarkan hidup. Itu adalah perintah Allah, karena Allah menginginkan kemurnian umatnya. Allah menginginkan umatnya boleh menjadi satu-satunya umat yang dipilih untuk menyembah dan memuliakannya. Tetapi sayang sekali umat Israel seringkali tidak mau taat. Padahal ketika mereka taat, maka mereka akan menerima keselamatan yang sangat-sangat baik dan tidak bisa untuk diterima atau didapatkan dari yang lain di dunia ini. Itulah yang terjadi. Karena itulah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk taat supaya kita beroleh keselamatan di dalam hidup kita. Ketaatan untuk setia kepada Allah dan mengimani Dia sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Satu-satunya juru selamat yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang harus kita ingat di dalam hidup kita. Karena di luar Allah, sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika kita belajar untuk taat, kita tahu Allah melakukan segala sesuatu melebihi kekuatan, melebihi kepandaian, melebihi segala strategi yang bisa kita susun untuk hidup dan meraih hal-hal yang menurut kita membahagiakan kita. Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik pula untuk boleh kita jalani. Mari kita taat kepada Tuhan. Biarlah kita boleh percaya ketaatan kita atau ketundukan kita kepada Allah merupakan satu bentuk kesukacitaan yang tidak bisa dibayar atau digantikan dengan hal lain. Biarlah kita dengan setia mengikut Kristus dalam ketaatan untuk hidup bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Pertolongannya senantiasa ada di hidup kita. Mari belajar taat karena kita tahu kita boleh mendapatkan yang terbaik dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji hormat bagimu ya Allah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami boleh melihat bagaimana sesungguhnya Allah mengarahkan kami untuk hidup bagimu. Allah menuntun kami untuk boleh menjalankan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, jika di dalam kehidupan yang kami jalani, kami sering kali melakukan apa yang kami inginkan. Lupa bahwa sesungguhnya kami tidak akan mendapatkan hal yang terbaik jika kami mengikuti keinginan kami. Tetapi ketika kami boleh taat pada Tuhan, mengikuti setiap perintah-Mu di dalam ketundukan kepada-Mu saja, kami boleh percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Karena itu menyerahkan diri kami dan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai, biarlah kami boleh taat setia sampai akhir hidup kami, memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.